Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1067 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1067. One Piece Chapter 1067 mendapatkan judul Pang Records, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti catatan Pang. One Piece Chapter 1067 diawali dengan melanjutkan prahara yang terjadi dengan grupnya Luffy. Dengan wajah yang sangat kesal, Bonnie berteriak ke arah Vegapunk dan bertanya mengenai kepalanya yang terlihat sudah berubah bentuk. Padahal yang Bonnie ketahui kepala Vegapunk bentuknya mirip seperti buah zakar. Lampu bohlam raksasa. Vegapunk dengan entengnya menjawab karena kepalanya terus saja bertambah besar, maka dia memotong kepalanya. Bonnie semakin kesal karena jawaban dari Vegapunk tadi seperti halnya semudah memangkas rambut. Vegapunk, Luffy, dan Chopper kembali mendarat di tanah. Vegapunk kembali menjelaskan ketika dia terakhir bertemu dengan Bonnie. Memang saat itu tingginya sudah sama seperti seorang raksasa. Jinbe juga pernah mendengar rumor jika Vegapunk adalah pria yang besar. Bonnie membenarkan perkataan Jinbe. Bahkan dia berkata Vegapunk seharusnya seperti balon udara. Semua itu terjadi karena aku memakan buah iblis. Ucap Vegapunk sambil keselimpet lidahnya ketika dia menyebutkan nama buah iblisnya. Vegapunk menjelaskan dirinya adalah manusia otak karena dia telah memakan buah iblis otak-otak Nomi. Dengan itu, Vegapunk dapat mengingat setiap detail kecil pengetahuan. Otaknya akan semakin besar dan besar dengan bertambahnya informasi yang dia dapatkan. Bagaimanapun juga, Vegapunk dilahirkan sebagai seorang jenius dengan kapasitas data yang tak terbatas di otaknya. Vegapunk berkata otaknya telah tumbuh menjadi otak terbesar di dunia dan sampai saat ini masih terus bertumbuh. Luffy sang Baka Sencho menyaksikan perkataan dari Vegapunk karena Luffy tidak melihat perubahan sama sekali di kepala Vegapunk. Chopper sangat terkesima dengan Vegapunk. Dia menanyakan apakah Vegapunk juga mengetahui pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Vegapunk mengiyakan pertanyaan Chopper dan hal itu membuat Chopper semakin terkesima padanya. Baka Sencho kembali berulah. Dengan kepandaiannya yang seadanya, dia bertanya pada Vegapunk, "Pak Tua, kau memotong kepalamu. Apakah itu berarti sekarang kau menjadi bodoh?" "Jangan meremehkan sang jenius ini, kau anak nakal sialan," teriak Vegapunk. Dia kemudian menjelaskan apel yang ada di atas kepalanya adalah sebuah antena. Vegapunk kemudian meminta grup Luffy untuk melihat bagian atas pulau, tepatnya di bagian belakang telur raksasa. Di sana ada Pang Record yang tertulis di atasnya. Ternyata lokasi itu adalah tempat penyimpanan untuk otak-otak milik Dr. Vegapunk. Luffy tak mempercayainya karena hal itu sangatlah membagongkan. Vegapunk kembali menjelaskan jika dia terpisah jauh, antena tersebut akan menghubungkannya dengan Pang Record melalui gelombang psikis. Jadi tidak ada masalah. Vegapunk lalu menyinggung tentang seorang gadis bernama Vegapunk yang sebelumnya ditemui oleh Luffy dan yang lainnya. Vegapunk menjelaskan bahwa gadis tadi adalah salah satu klon miliknya dan ada 6 dari mereka di pulau ini. Luffy yang mendengarnya menganggap Vegapunk adalah seorang ninja. Vegapunk kembali berkata, masing-masing dari kloningannya memiliki keahliannya sendiri-sendiri. Dan jika keenamnya dikumpulkan, mereka akan memiliki kepribadian yang utuh milik Dr. Vegapunk. Namun dengan seperti itu, Vegapunk mendapatkan kemampuan untuk bekerja lebih cepat. Luffy kembali kebingungan dengan penjelasan dari Vegapunk. Dr. Vegapunk kembali menjelaskan, itu artinya, sekali sehari dia harus menyinkronkan pengalaman dan pengetahuan dari ke-6 kloningannya melalui Pang Record. Kepribadian dan tugas mereka berbeda, tetapi masing-masing pengalaman dari mereka sangatlah berharga. Jinbe mencoba mencerna penjelasan dari Vegapunk dan menyimpulkan jika para kloningannya berbagi otak yang sama dengan Vegapunk, dan konsep itu masih belum bisa dimengerti oleh Jinbe. Vegapunk memberikan penjelasan singkat dan menyuruh mereka menganggap saja dia dan kloningannya seperti menggunakan perpustakaan yang sama. Vegapunk berharap jika setiap orang di dunia dapat mengakses otak miliknya, dan itu artinya semua umat manusia bisa memperoleh pengetahuan milik Vegapunk. Selain itu, dia juga ingin semua orang secara timbal balik dapat memperbaharui Pang Record, sehingga dia dapat menciptakan lautan pengetahuan yang jauh melampaui otaknya saat ini. Dan harapan terbesarnya, otak-otak miliknya suatu hari nanti akan dapat berbagi dengan seluruh umat manusia. Chopper sangat antusias. Dia bertanya jika itu terjadi, maka dia bisa mempelajari ilmu pengobatan dari seluruh
dunia. Yap, ucap Vegapunk. Namun Jinbe mencoba memberitahukan efek negatif dari pemikiran Vegapunk tersebut, karena bisa-bisa seseorang dapat memasukkan informasi yang bias ke dalam punk record nantinya. Vegapunk mengapresiasi pemikiran tajam milik Jinbe. Dia berkata jika ilmu pengetahuan tidak dapat bergerak jika mereka khawatir tentang hal itu. Pepek, ucap Vegapunk sembari tertawa. Mendengar semua itu, Bonnie semakin kesal karena Vegapunk memang tak pernah berubah. Dia selalu mengorbankan apapun demi ilmu pengetahuan. Dan itulah mengapa Vegapunk tega menjadikan Kuma sebagai senjata tempur yang tak memiliki emosi. Bonnie kemudian menodongkan lightsaber yang sebelumnya dia temukan ke leher Vegapunk. Vegapunk meminta Bonnie untuk menghentikan aksinya karena lightsaber yang dipegangnya adalah produk gagal. Namun Bonnie tak mempercayainya karena dia baru saja menguji ketajaman dari pedang tersebut. Bonnie berteriak dan meminta Vegapunk untuk mengubah kembali ayahnya. Jika tidak, maka Bonnie akan membuatnya meninggoy. Jinbe memperingatih Bonnie agar dia tak berlaku gegabah karena nantinya Bonnie akan mendapatkan musuh yang tak bisa dia bayangkan. Vegapunk meminta Bonnie untuk mematikan pedang cahaya tersebut karena cahaya dari pedang tersebut dapat menarik serangga untuk berdatangan. Wajah Bonnie terlihat sangat panik setelah melihat kerumunan serangga yang berterbangan ke arahnya. Bonnie akhirnya pingsan. Luffy malah memperlihatkan kumbang rusa raksasa pada Bonnie. Chopper memarahi Luffy karena Luffy tak mengkhawatirkan Bonnie yang sedang pingsan. Lagi pula, kumbang rusa yang dipegang oleh Luffy tidaklah besar. Vegapunk berkata jika alasan Bonnie ingin membunuhnya sangatlah masuk akal. Untungnya senjata yang dibawa oleh Bonnie adalah produk gagal. Vegapunk kemudian bertanya pada Luffy mengenai negeri Wano karena dia mendengarkan rumor adanya naga lain selain Kaido. Luffy langsung konak dan mengetahui yang dimaksud Vegapunk adalah Momonosuke. Vegapunk berkata jika itu adalah buah iblis gagal yang dia tinggalkan di Punk Hazard dan sepertinya orang itu sudah memakannya. Luffy masih belum percaya jika buah iblis buatan yang dimakan oleh Momo adalah produk gagal. Vegapunk menjelaskan buah iblis artifisial tersebut dibuat dengan sejumlah besar dana penelitian selama 20 tahun dari lineage factor milik Kaido. Namun Vegapunk memastikan jika pertumbuhannya tidak akan sama dengan buah aslinya. Luffy pun menyadari itulah mengapa si bocah mesum bisa berubah menjadi naga seperti Kaido. Namun Luffy berpikir buah iblis buatan Vegapunk itu sukses karena Momo bisa mengeluarkan nafas api dan dia sangat kuat. Bahkan sekarang Momo menjadi dewa penjaga untuk Wano Kuni. Luffy sangat terkesima setelah mengetahui Vegapunk lah yang telah membuat buah iblis tersebut. Vegapunk kemudian menanyakan warna dari naga tersebut. Merah muda, ucap Luffy. Kau lihat, itu adalah kegagalan besar, ucap Vegapunk. Luffy masih tidak percaya jika itu sebuah kegagalan. Jinbe akhirnya sadar jika Vegapunk adalah seorang yang jenius dan juga perfeksionis. Luffy kemudian bertanya mengenai robot raksasa yang ada di hadapannya. Dia meminta Vegapunk untuk menggerakkannya karena dia mengira robot tersebut juga buatan Vegapunk. Vegapunk berkata robot itu bukanlah ciptaannya. Robot logam raksasa legendaris itu sebenarnya telah menyerang Mary Joyce pada 200 tahun yang lalu. Selain itu, Vegapunk menjelaskan jika robot itu diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu. Luffy menyaksikan informasi yang dijelaskan oleh Vegapunk. Vegapunk juga belum mengetahui alasan pembuatan robot tersebut. Vegapunk berkata jika tidak terjadi kerusakan di Mary Joyce karena robot itu kehabisan energi sebelum dia mengacau. Para peneliti saat itu terkejut dengan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui dari robot tersebut dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau apa yang coba dilakukan oleh robot itu. Namun pihak pemerintah dunia memerintahkan untuk menghancurkan total robot itu. Tetapi karena keingintahuan mereka, para peneliti tidak melakukan hal itu. Vegapunk mengatakan robot itu masih ada di sini karena informasinya diturunkan dari generasi ke generasi oleh para peneliti dan pemerintah dunia tidak tahu keberadaannya. Vegapunk lega karena Luffy dan yang lainnya datang kemari. Dia juga menanyakan mengenai dinding besar yang dijadikan sebagai pintu masuk ke pulau ini. Luffy menjawab dia masuk melalui atas dinding tersebut. Chopper kesal mendengar jawaban Luffy, padahal mereka nyasar dan tidak masuk melalui dinding tersebut. Mendengar hal itu, Vegapunk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Shin kemudian berpindah ke Vegapunk Saka dan grupnya Robin. Mereka ternyata juga sedang menyaksikan robot kuno tersebut melalui layar. Robin berkata jika 200 tahun yang lalu merupakan tahun yang sama,
ketika diskriminasi terhadap kaum manusia ikan dimulai. Franky berasumsi jika robot tersebut ke Marijoa dengan cara memanjat red line. Saka juga tidak tahu persis kejadiannya dan mungkin memang hal itu yang robot tersebut lakukan. Saka kemudian berkata jika mereka menciptakan Vega Force 01 berdasarkan dari semua yang mereka pelajari dari robot kuno tersebut. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa Saka tiru dari robot itu. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Vegapunk, bahkan Saka tak percaya jika mesin itu dibuat saat 900 tahun yang lalu. Mesin yang bahkan kau tidak bisa tiru, ucap Franky kaget. Saka menjelaskan mengenai bahan bakar yang digunakan oleh robot tersebut. Karena ternyata di masa lalu ada kekuatan yang cukup untuk mengubah akal sehat dunia saat ini. Nami lega melihat Luffy dan yang lainnya baik-baik saja. Kemudian dia menanyakan siapa gadis yang sedang bersama mereka. Sanji memberitahu Nami dia adalah Jewelry Bonnie. Dan dia juga adalah bajak laut sama seperti mereka. Usopp bertanya-tanya masalah apa yang sedang dihadapi oleh Bonnie. Shin kemudian kembali berpindah ke grup Luffy. Luffy kembali menyanjung kepala milik Vegapunk. Vegapunk mengakui jika dia telah melakukan hal buruk pada Bonnie. Oh iya Pak Tua, kau harus memohon maaf, ucap Luffy. Apa yang kau ketahui tentang hal itu? Kau anak nakal sialan, teriak Vegapunk pada Luffy. Vegapunk sebenarnya memiliki beberapa hal yang ingin dia serahkan kepada Bonnie. Dia kembali berkata pada Luffy jika pertemuan dengannya adalah sebuah takdir. Dan yang tak terduga adalah Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead. Shin kemudian berpindah ke pesisir Pulau Egghead. Kapal milik pemerintah dunia sudah sampai di sana. Salah satu agensi Purple berkata jika mereka ingin berlabuh. Namun binatang peliharaan milik Lilith masih tak mengizinkan mereka untuk mendekati pulau. Salah satu kroco kemudian memberitahu Lucci jika dia mendapatkan informasi bahwa Bonnie terlihat berada di sekitar Pulau Egghead. Lucci berkata Bonnie adalah wanita yang menyusahkan karena dia berulang kali melarikan diri, tapi mereka sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Sehingga jika mereka bertemu lagi, Lucci pasti akan membunuhnya. Pythagoras berkata pada Saka, ketika dia mengetahui ada kapal pemerintah yang akan berlabuh, hal ini akan semakin buruk jika mereka tahu kita menyembunyikan bajak laut di sini. Selain itu juga ada CP0 dan Lucci ada di kapal itu. Biarkan mereka masuk, Rob Lucci adalah pembunuh kan? Ucap Lilith. Rob Lucci? Bagaimana kalau kau keluarkan aku dari sini sekarang? Teriak Usopp. Oh tidak, aku benci dia. Jadi dia tidak pensiun ya? Tolong jangan biarkan dia memasuki pulau ini, ucap Nami. Robin, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Tidak peduli berapa kali mereka akan kembali, ucap Sanji. Saka memerintahkan para anjing pemerintah itu untuk meletakkan Seraphim Kuma di tempat mereka berada. Dan setelah itu, para CP0 harus langsung pergi. Kemudian Saka juga meminta Vegapunk yang lain bersiap-siap untuk bertarung. Karena para anjing pemerintah tak akan semudah itu menuruti permintaannya. Sini kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka di lautan Grand Line. Semua pasukan revolusi terkejut ketika Kuma tiba-tiba berdiri. Lindbergh berkata, jika ada sesuatu yang aneh terjadi pada Kuma, padahal saat ini dia masih dalam proses perbaikan. Karasu bertanya-tanya apakah saat ini Kuma masih berada dalam kendali angkatan laut. Kuma tiba-tiba berlari. Koala menanyakan kemana Kuma akan pergi. Padahal saat ini dia sedang tidak bisa bergerak dengan benar. Bahkan dia sudah kehilangan seluruh kesadarannya. Ada apa Kuma? Kemana kau ingin pergi? Teriak Dragon. Tetap di sini Kuma. Mulai sekarang pertempuran kita sebagai tentara revolusioner akan dimulai. Teriak Ivankov. Nah, Lucci, Kaku dan juga Stacy pasti akan menerobos masuk ke dalam Pulau Egghead. Karena misi mereka memang untuk membunuh Dr. Vegapunk. Shaka memerintahkan seluruh kloningan yang lain untuk bersiap-siap bertarung. Dan saat ini Vegapunk Atlas yang sedang berada di area Pulau Egghead, pasti dia yang akan terlebih dahulu bersinggungan dengan para anjing pemerintah. Ditambah lagi Vegapunk Atlas adalah si kemarahan. Pasti dia akan dengan senang hati untuk bertarung. Selain itu Luffy, Jinbe dan Chopper sedang berada di area Pavilion Face. Sehingga saat ini mereka lah yang dekat dengan para CP0. Apakah akan terulang lagi pertarungan antara Rob Lucci melawan Luffy? Namun kali ini akan berbeda. Luffy sudah menguasai ketiga haki. Bahkan ketiga hakinya sudah mencapai level advance. Apakah kejadian antara Luffy dan Bellamy akan terulang? Apakah kejadian antara Admiral Green Bull dan Shanks akan kembali terulang?
Pasti akan sangat seru jika kejadian tersebut terjadi pada Luffy versus Rob Lucci pada pertarungan mereka yang kedua. Saat di Wano, salah satu anggota CP0 saja kalah dengan sekali geprek oleh Kaido. Luffy yang saat ini sudah menjadi Yonkou pasti bisa melakukannya. Atau bisa saja Luffy tak turun tangan, biarkan si nomor 4 Sanji mendapatkan panggung. Sehingga biarkan Sanji yang bertarung melawan Rob Lucci, Kako melawan Jinbe, dan Stashi melawan Nico Robin nantinya. Yos nakama, itulah review untuk One Piece chapter 1067. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.